Nah, beberapa hari setelah Itachi mengalahkan kakak kelas gendut dan Itachi memiliki pengikut, tiba-tiba suatu hari kakak kelas gendut yang dikalahkan Itachi ini datang ke Itachi untuk balas dendam, coy, dengan membawa teman-temannya. Nah, disinilah terjadi bentrokan antara Itachi and the gang melawan kakak kelas gendut ini, Pak. Tapi di bentrokan ini Itachi hanya berusaha untuk menghindar, coy, sampai akhirnya dia ketangkap dan berhasil terpukul oleh si gendut ini, Pak. Tapi saat Itachi berhasil dipukul, tiba-tiba Itachi menghilang karena ternyata selama ini orang yang dilawan si gendut and the gang ini cuma Kage Bunshin-nya Itachi, coy. Sementara Itachi yang asli sedang latihan shuriken di hutan. Lu bayangin umur 6 tahun udah bisa Kage Bunshin, Pak. Nah, pas banget ketika kejadian ini berlangsung, para guru-guru datang dan melihat kejadian hilangnya Itachi, coy. Udah jelas pada bingung dong. Lo ini Itachi kemana? Bentar. Bunshin? Bukan Kage Bunshin ya? Anjir, umur 6 tahun udah bisa Kage Bunshin. Nah, ketika Kage Bunshin-nya udah hilang dan ingatan dari Kage Bunshin tersebut masuk ke ingatannya Itachi yang asli, Itachi yang lagi latihan shuriken bareng mama siswi di hutan sadar dan akhirnya dia kembali ke Akademi Ninja. Ingat, hanya orang jenius yang boleh bolos sekolah, coy. Nah, sebelum pergi, Itachi nanya ke siswi, kenapa ya hidup ini harus ada perang? Dan siswi menjawab, tahu, tapi kalau bisa sih gue bakal ngehentiin perang ya, kata siswi. Dan Itachi juga menjawab, aku juga. Nah, setelah kejadian Kage Bunshin ini, akhirnya guru yang tadi melihat kejadian tersebut melaporkan hal ini ke Hiruzen. Ya, karena Kage Bunshin itu termasuk jutsu terlarang, coy. Cuma orang-orang tertentu doang yang bisa. Dan keesokan harinya, Itachi dinyatakan lulus, coy. Karena syarat lulus Akademi Ninja itu bisa menguasai Bunshin, coy. Sedangkan Itachi udah bisa Kage Bunshin, ya udah auto lulus lah, coy. BTW ini Itachi lulus di tahun pertamanya, coy. Yang berarti Itachi lulus menjadi genin di usia 7 tahun. Oh ya, BTW ini semua datanya gue dapetin dari official databook ketiga Naruto, coy. Jadi lu bisa percaya lah, coy. Nah, karena sekarang Itachi sudah menjadi genin, udah pasti dia masuk ke tim 3 orang dong. Nah, beda dengan Sasuke yang masuk tim 7, Itachi masuk ke tim 2 yang beranggotakan Tenma Izumo, Shinko Inari, dan Uchiha Itachi yang dipimpin oleh satu orang jonin yang bernama Yuki Minazuki. Nah, karena Itachi ini anggota termuda di tim 2, gua nggak tahu ya umurnya Tenma sama Inari berapa. Mungkin di kisaran 12 tahun kali ya. Soalnya standar normal lulus Akademi Ninja itu di kisaran umur segitu, coy. Kalau Itachi kan anomali ya. Nah, di satu waktu luangnya saat menjadi genin, Itachi pergi jalan-jalan dengan Fugaku sembari membicarakan nasib dari klan Uchiha. Nah, saat Itachi dan Fugaku ingin membeli kue dango, ternyata pas sampai dangonya udah habis, Pak. Karena ternyata dango terakhirnya udah dibeli sama Izumi. Nah, disinilah Itachi diajak Izumi untuk duduk di tepi danau, coy. Iya, Itachi. Tapi gua saranin jangan terlalu berharap sama kisah cintanya Itachi, coy. Karena ya gitulah. Nah, sesampainya Itachi dan Izumi di tepi danau, Izumi meminta maaf ke Itachi karena dia merasa telah mengganggu waktunya Itachi dengan ayahnya. Ditambah lagi Izumi juga merasa bersalah karena dia tidak bisa memberikan apa-apa ke Itachi di saat Itachi lulus dari Akademi Ninja. Bahkan Izumi tidak mengucapkan selamat ke Itachi. Tapi ya Itachi mana peduli, coy. Dan akhirnya sebagai permintaan maaf ke Itachi, Izumi ingin memberikan Itachi kue dango yang baru saja dia beli. Nah, walaupun di databook ketiga Naruto dituliskan jika makanan kesukaan Itachi adalah rice ball atau biasa di Jepang disebutnya onigiri, tapi ternyata di animenya Itachi diperlihatkan suka makanan yang manis-manis, Pak. Terutama kayak kue dango ini. Nah, di saat Izumi menawarkannya ke Itachi, di saat Itachi sedang memproses tawarannya Izumi di otaknya, Izumi malah mengira jika orang jenius kayak Itachi tidak suka makanan yang manis-manis, coy. Kayaknya ini pola pikirnya Izumi rada kebalik deh. Karena setahu gua rata-rata orang yang suka mikir itu pasti suka sama makanan yang manis-manis, coy. Karena menurut penelitian, makanan manis dapat memberikan energi untuk otak, meningkatkan konsentrasi dan memori. Benar-benar jadi kayak profesor gue ya. Oke, balik ke topik utama. Oh ya, makanya L dari anime Death Note itu suka banget sama makanan manis, Pak. Oke, lanjut. Nah, karena merasa demikian, akhirnya Izumi malah mau makan dangonya sendirian, coy. Gua rada curiga ini Izumi pura-pura nggak tahu biar bisa makan semuanya sendiri, coy. Serakah juga ini Izumi. Nah, saat Izumi mau makan, tiba-tiba Itachi menunjukkan ekspresi yang kelihatan banget kalau dia pengen juga, coy. Ya, sejenis-jenisnya manusia kan tetap manusia ya. Dan akhirnya Izumi sadar dan membagi dangonya dengan Itachi. BTW kalau dilihat-lihat, Itachi sama Izumi ini kayak lagi ngedate, coy. Nah, di saat mereka sedang chill menikmati makan dango di tepi sungai, tiba-tiba rekan timnya Itachi yang bernama Tenma datang untuk menjemput Itachi karena mereka ditugaskan untuk suatu misi, coy, yaitu menangkap kucing yang minggat karena kecantol kucing cewek, Pak. Nah, untuk membawa dan agar bisa ngomong dengan para kucing, Itachi dan timnya harus memakai bando yang berbentuk telinga kucing ini, coy. Nah, karena ini misi pencarian, jadi mereka harus pergi ke berbagai tempat untuk mencari clue di mana kucing ini berada. Nah, di saat Yuki alias Jonin yang memimpin timnya Itachi sudah menemukan di mana lokasi kucing ini berada, Yuki menyuruh Itachi untuk memanggil Tenma dan Inari untuk berkumpul. Nah, di saat Itachi ingin memberitahu mereka, tanpa sengaja Itachi mendengar percakapan antara Tenma dan Inari. Tenma mengatakan jika ayahnya yang seorang pemimpin klan sedang sekarat dan dia butuh kumis kucing yang sedang dicari-cari ini sebagai obat untuk ayahnya agar ayahnya dapat sembuh dan nasib klan kembali
aman. Singkat cerita, setelah Itachi dan anggota timnya sudah berkumpul, akhirnya mereka melancarkan aksinya untuk menangkap kucing yang minggat ini coy. Singkat cerita, setelah mengalami berbagai keributan karena ternyata ini kucing jago gelut, ya iyalah orang kucing ninja. Tapi karena ini Itachi sang dewa shuriken, jadi dia berhasil membuat kucing ini pingsan dengan combo maut shurikennya pak. Dan dia juga berhasil memotong kumis kucing ini agar Tenma bisa mengobati ayahnya coy. Singkat cerita, setelah timnya Itachi berhasil menangkap dan mengembalikan kucing ini ke Nekoba dan keluarganya, Itachi, Tenma, dan Inari akhirnya pulang ke rumah mereka masing-masing coy. Nah, di perjalanan pulang, dengan malu-malu Tenma mengucapkan terima kasih ke Itachi dan dia berkata bahwa suatu saat nanti dia pasti akan membalas hutang budinya ini. Dan disinilah Itachi pertama kali merasakan yang namanya pertemanan coy.